Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirbillahmin wabinastain ala murnya wadin wassalatu wassalamu ala sofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah usbiyadi latilatil ini. Alhamdulillah la nikmatil Islam wal iman wa kafa bima minna. Selamat datang di Ridwan Bali Channel, YouTube Ridwan Bali Channel. Ada yang komentar di YouTube saya, dan itu ketika kalau komentar ini 10 tahun lalu, mungkin saya sangat setuju dengan Anda. Kalau mau ngutang nggak bisa punya apa-apa Pak, katanya gitu. Karena itu, jadi itu yang terjadi pada saya ketika saya di 10-15 tahun lalu gitu. Jadi buat saya ngutang bank itu luar biasa gitu, sebagai solusi gitu. Jadi kalau tidak pinjam bank, saya tidak punya apa-apa. Itu sama persisnya. Kalau tidak ada modal dari bank, usaha saya tidak berkembang. Betul. Saya dulu berpikir seperti itu, nggak ada salah juga. Jadi saya dulu mengembangkan usaha saya dengan modal uang bank terus gitu. Saya sampai punya 7 perusahaan dan terus omset miliaran zaman dulu loh. Itu 20 tahun lalu loh. Pinjaman saya hampir di atas 10M lebih. Dan terus kalau saya tidak akan punya aset jika tidak KPR bank. Betul, saya punya aset banyak itu karena KPR bank, karena bank gitu. Tapi ingat ya, saya habis bermasalah pun karena bank juga sekarang ini. Jadi tidak ini juga gitu. Terus kedua, jadi dulu juga saya berpendapat seperti Anda sampai semuanya jadi terlambat. Malah ketika saya memberikan tanah untuk untuk karyawan saya, ya sama ujungnya seperti itu gitu. Pengalaman saya di usia 20 tahun. Jadi tapi nggak ini juga gitu loh, karena saya ngalami juga ini pengalaman real saya di usia 20 tahun jadi miliarder pertama gitu. Jadi dan itu sudah sambil nyambi gitu. Jadi tanpa bantuan bank, karena orang tua saya Pak Haji Daud Adi ini almarhum itu mau wanti-wanti untuk tidak boleh pinjam ke bank, berkoordinasi dengan bank. Karena apa? Kakeknya dulu, orang tuanya dia dulu, orang tua ayah saya itu dulu pengusaha hebat loh, sampai kancingnya pakai emas, punya pabrik dengan ratusan karyawan dan bangkrut gara-gara bank. Mungkin masih ada banknya sekarang yang tertua di Jawa Barat loh. Jadi seperti itu, kehilangan apapun dia, keluarganya itu gara-gara itu tadi loh. Makanya dia wanti-wanti ke orang tua saya tidak boleh pinjam bank, dan alhamdulillah orang tua saya tidak melakukan itu di usia hidupnya meskipun dia sebagai pengusaha loh. Terus orang kadang berpikir ya, kenapa saya bisa seperti itu? Karena itu tadi, saya di 20 tahun pertama saya di satu perusahaan CV Atlantik Inti Raya, supply Atlantik rubber and metal. Jadi saya spare part untuk pabrik keramik, industri keramik, KIA, Roman Keramik, Mulia Keramik, banyak sekali gitu. Dan perusahaan keramik spare partnya itu substitusi barang impor. Dan itu dari modal 50.000 tanpa bantuan bank sama sekali. Padahal saya nyambi kerja di Merpati waktu itu, dan di IMF udah gitu ke Merpati. Itu karena gaji saya di sana juga besar gitu. Jadi modal itu tidak pernah bisa keluar. Kenapa? Saya sendiri tidak pernah gajian selama hidup saya, selama perusahaan itu diri gitu. Karena apa? Pendapatan saya di situ besar gitu, sob. Di perusahaan lain yang saya kerja gitu. Terus saya bisa ngajikan orang tua, bisa punya ruko, bisa punya mobil, bisa punya macam-macam, sob gitu. Tanah segala macam-macam waktu di Cilengsi itu. Dan bisa menghajikan 2 keluarga, pasangan suami istri. Itu apa? Itu tadi gitu. Jadi terus orang berpikir ya, harga properti cenderung naik, betul, tapi yang naik sebenarnya harga tanahnya, sob. Jadi bukan propertinya gitu. Terus bagaimana saya bisa memiliki properti tanpa bantuan bank gitu? Bisa gitu. Satu, susun rencana keuangan. Jadi Anda harus nyusun rencana keuangan. Bagaimana, contoh mana target yang mau Anda beli pada rumah pertama. Jadi jangan belikan rumah untuk target susun rencana itu gini. Jangan ketika usia muda, usia baru itu Anda langsung nyusun pengen itu punya rumah sesuai impian, tidak gitu. Belilah rumah pertama, rumah yang sederhana dulu, mencapai. Jadi kalau ibarat naik tangga, kecil-kecilan dulu. Lantai pertama, udah gitu nanti naik kedua sampai ketiga gitu. Nanti rumah impian itu disusun didapatkan ketika Anda sudah mapan usia 45 sampai 50 tahun. Di atas 40 tahun lah gitu. Kedua, diskusikan dengan pasangan, sob.
Jadi Anda harus diskusi dengan pasangan Anda sendiri supaya dia paham gitu caranya. Strategi kasih tahu juga rencana kita segala macam-macam. Kita tidak mau ngontrak selamanya, dalam 2 tahun kita harus punya rumah segala macam-macam, tapakan pertama. Dan ini ada pengalamannya sob, jadi Anda bisa ngambil pengalaman sahabat saya diskusi dengan istrinya, akhirnya apa, dia beli rumah di Batu Bulan. Ini real sob, beli rumah di Batu Bulan di tengah sawah ya, bayangin. Asas hanya motor tok di situ waktu itu, mobil bisa, cuman susah gitu karena tanah gitu loh. Dan di situ ada kayak tempat siskamling, ada listriknya. Udah, yang penting ada listrik. Dia bangun rumah, yang dia bangun itu bukan rumah gitu loh. Yang penting tanahnya luas ya, 2 meter gitu loh. Kenapa? Mungkin harga tanah sekarang itu di situ sekarang anggaplah 200 juta atau 300 juta per 300 juta per 100 meter, 16 juta. Dulu dia beli cuma 60 juta, sob. Kenapa? Karena di ujung gitu loh. Di ujung di tengah sawah gitu loh. Jadi hampir buat beli tegalan, hampir seperti itu. Dan dia bangun, pertama dia bangun apa coba? 1 kamar dulu, yang penting apa? Dengan rumah yang sederhana, 1 kamar dulu. Terus itu tadi, terus baru dengan lantai masih lantai tanah. Udah gitu baru nanti ke depannya dirabat. Udah gitu baru di keramik gitu. Baru nanti dia buat kamar mandi, buat dapur segala. Terus nyambung ke sana. Sekarang jadi buatin rumah tumbuh. Dan sekarang orang itu masih tinggal di sana, punya rumah di sana, dan rumahnya sekarang itu udah besar dan mewah dan udah punya kendaraan juga. Itu saya pikir punya. Nah, jadi perlu diskusi dengan pasangan Anda bagaimana strategi Anda untuk memiliki rencana keuangan tadi itu. Ketika memiliki strategi pencapaian tadi, strateginya gitu. Jangan sampai Anda langsung mau rumah idaman pada saat usia dini gitu. Jadi intinya pas nanti umur berapa ya ini, dan Anda harus capai strateginya gitu. Pencapaian strategi gini. Anda 2 tahun minimal Anda sudah punya, anggaplah rumah itu 400 juta gitu sekarang ini. Minimal udah punya 200 juta gitu. Terus keempat, mulai investasi sedini mungkin. Investasi sedini mungkin penting sob. Jadi bagi Anda yang punya gimana, investasilah sedini mungkin ketika Anda sekarang baru bisa kerja gitu. Kumpulkan. Dan ini pernah dilakukan oleh sahabat saya namanya Pramono segala macam-macam waktu kerja di Merpati. Kan saya waktu itu ada KPR di dekat, kan saya kerjanya di Cengkareng Bandara gitu. KPR di Tangerang. Dia beli rumah berapa coba kaplingnya? 2, ada yang 2, ada yang 1 segala macam-macam. Dan sekarang luar biasa mahalnya di situ kaplingnya. Dia sedini mungkin gajinya udah dipakai, karena waktu itu gaji berapa saya lupa, anggaplah gajinya 1 juta itu. KPR-nya 500.000 seperti itu. Jadi sedini mungkin, tapi itu dia riba sob memang. Tapi ya itu tadi, tapi karena waktu itu kan dia masih bujangan segala macam-macam, nggak tahu ya. Tapi sekarang udah bisa seperti itu. Jadi kalau ada sahabat saya yang melakukan investasi, ya itu tadi, ada juga sahabat saya memberikan investasi, itu dia hasil gaji yang dikumpulin ke orang tuanya, udah gitu dibeliin tanah di kampungnya gitu. Jadi ada seperti itu. Pas dia butuh uangnya itu dijual tanah yang di kampung, baru dibelikan di BTN yang dia suka, rumah dia suka. Terus yang keempat, fokus tapi fleksibel, tapi sesuai dengan kemampuan. Kita harus fokus dan fleksibel sob, dan belinya sesuai kemampuan kita gitu. Anggaplah contoh yang kita targetkan harga 400, tapi ternyata apa, uang kita 200 atau 100, 250 atau 300, ya kita cari yang lumayan yang seperti itu gitu. Agak jauh nggak apa-apa gitu. Keempat, keenamnya cari tambahan penghasilan lebih cepat gitu. Jadi kita harus cari tambahan-tambahan lainnya supaya kita lebih cepat. Yang ketujuh, kita berhemat gitu. Ngomong dengan istri untuk hemat gitu. Jadi tadi seperti dari semua diskusi tadi itu, pembicaraan di atas itu, kadang-kadang ada sahabat saya yang melakukan gini. Ketika dia awal investasi, dia ngomong ke istrinya belikan emas gitu. Jadi dia istrinya beli emas gitu. Ketika sudah cukup untuk ngasih DP segala macam-macam, dia melakukan cicilan. Ini pengalaman real sob. Jadi bisa Anda juga dapetin dari nyicil gitu. Jadi belilah tanah dulu, ada orang butuh, pelan-pelan aja, yang penting Anda nyari terus gitu. Suatu saat ketemu satu orang yang dia butuh tanah, uangnya waktu itu anggaplah harga tanah itu 300 atau 400 juta gitu. Dia cuma punya uang 150 juta, kan nggak cukup. Dia bilang, bisa nggak ini saya beli tapi saya kasih 150 juta dulu gitu. Karena tahu, karena deket tetangga, ini dikasih dulu, kasih waktu 1 tahun gitu. Ternyata belum 1 tahun, rumah tanah itu ada yang mau beli gitu. Belinya apa? Luar biasa. Beli agak tinggian. Akhirnya apa? Dia jadi berbisnis gitu. Jadi tadinya 400 juta, dia beli dengan DP 150 juta, ternyata ada yang mau beli 600-an. Akhirnya dijual, tutuplah tanah tadi itu. Tanah tadi dia punya kelebihan sekarang 350 juta gitu. Ya udah seterusnya sampai sekarang ini dia punya kos-kosan dan punya macam-macamnya, dia bangun dari kos-kosan gitu. Hebatnya kos-kosan, dia punya 5 atau 6 kos-kosan, 1 dia pakai, sisanya dia kontrakin, dan itu bangunnya rumah bertumbuh juga gitu. Terus jadi kayak katanya, bagaimana saya bisa memiliki rumah tanpa bantuan bank? Bisa. Jadi tadi itu cari tambahan pemasukan,
dengan jadi makelar rumah, motor dan mobil. Ini ada sahabat saya namanya Erik, datang ke Bali mungkin 15 tahun lalu, itu 15-20 tahun lalu, itu tidak punya apa-apa, hanya ketemu di masjid gitu. Dia makelar rumah, mobil, pertama makelar mobil, mobil dan motor, itu tadi gitu, jual beli. Habis itu naik dari makelar mobil motor, naik makelar tanah gitu. Kumpulkan keuntungannya, dikumpulin, akhirnya bisa beli tanah sob, bisa beli rumah akhirnya, rumah sederhana. Tapi salahnya, jatuhnya dia nggak puas, pengen rumah lebih luas lagi. Tadinya udah cukup, rumah yang dia punya itu 150 meter gitu. Mungkin nilai sekarang itu 1 miliaran lah gitu. Tiba-tiba dia pengen punya rumah di atas 5M dengan luas 500 meteran gitu. 600 meteran ada kos-kosan. Belilah di Batu Bulan, berantakan sob. Dengan bantuan bank tadi. Akhirnya apa? Saya tak kenal lelang sekarang. Itu dia tadi. Jadi kalau bisa cari tambahan pemasukan. Keempat, belilah tanah dulu meski di tempat jauh asal terjangkau, seperti sahabat saya tadi beli yang terjangkau tapi di jauh, buat rumah tumbuh. Ketika beli tanah, rumah dengan cicil 1-2 tahun, seperti sahabat tadi saya tadi tuh membeli rumah dia cicil dari 1-2 tahun. Ngomong dulu, kasih DP dulu 150-200 juta, sisanya cicil dulu. Cicilnya apa? Nanti bayarnya 2 tahun, setahun atau 2 tahun. Kalau bisa 2 tahun, 2 tahun. Ketika lunas, tapi ingat ya, di perjanjian harus jelas di notaris dan yang lainnya. Jadi ada pengalaman saya, teman saya SMA ya, teman channel saya SMA. Pertama orang tuanya itu yang dia beli adalah ruko dulu, sewa dulu ruko gitu. Pertama dia nyewa gitu, dia gimana dia menyewa ruko, sederhana rukonya gitu. Jadi dan dia sewa ruko pun dia tinggal di atasnya gitu. Lambat laun pemilik akhirnya dia pinjam, pemilik rukonya akhirnya apa? Suatu saat butuh dana dikasih, akhirnya kebeli rukonya gitu. Dan selama ini ada sahabat saya yang salah gitu. Kapan hari dia buka usaha di ruko, tapi rumahnya nggak di ruko itu, di toko itu, tapi di tempat lain. Saya bilang, kalau mau standar ini, ya, kamu di situ. Loh, saya sempit, masa saya kerja depannya usaha segala ganggu segala macam-macam. Akhirnya dia kontrak, berantakan sob. Tapi sahabat saya Chinese ini malah sukses. Kenapa? Kebeli rukonya gitu. Terus saya pernah datang ke rumahnya dia, ngobrol-ngobrol di ruko, gak sempit, gak enak, gak apa-apa. Malah dia bilang ini, semakin gak enak Wan, kata orang tua, semakin bagus kita berdoa terus. Gak lama kemudian, 5 tahun kemudian, kebelilah rumah yang mewah sob, sesuai impiannya dia. Jadi ternyata dia ngumpulkan, udah kebeli rukonya, tidak ada gimana, dia beli rumah. Itu yang terjadi. Terus pengalaman ibu angkat saya, channel saya, yang pertama beli tanah dulu dengan buat toko bangunan, di belakangnya buatin rumah kecil, dan itu hidup serhemat gitu. Rumah kecilnya itu dulu dari kayu sob malah gitu. Jadi saya tinggal di sana, saya di SMA diangkat anak oleh keluarga Chinese dari Pontianak. Papi saya suku Ke ya. Jadi pengen punya anak laki banyak gitu. Sebenarnya anak laki cuma 2 gitu. Akhirnya ngangkat saya gitu. Dan saya sering tinggal di rumahnya gitu. Jadi tidur di rumahnya dia segala. Itu kecil rumahnya. Tempat tidurnya 2 susun gitu. 2 susun gitu untuk anak-anaknya. Anaknya sekitar 4 orang atau 5 orang gitu. 2 susun sempit gitu. Sampai rumahnya pun banyak stoknya juga gitu. Stok ini. Dan ibu angkat saya ketika datang ke Cilengsi, kan di Cilengsi dari Pontianak itu 2 tahun tuh makan bubur sob, hanya makan bubur. Kenapa? Dia tadi pendapatannya bagaimana caranya, hasil hari ini, keuntungan hari ini hanya dipakai 20%. Sisanya disimpan lagi. Seperti saya kemarin, saya buat perusahaan itu tadi. Malah saya tidak gunakan untuk operasional saya uangnya gitu. Akhirnya ngumpul jadi besar jadinya. Masuk ke modal jadinya. Dan ibu angkat saya bertahun-tahun dia kalau pakai baju itu kaos-kaos yang pemberian dari merek cat gitu. Matek, Matek segala macam-macam seperti itu. Terus pengamalan saya yang jadi gagal beli tanah di Denpasar masih punya 30% DP pinjaman bank, akhirnya berakhir dengan macet dan sial gitu. Saya waktu itu beli tanah untuk karyawan saya gitu. Jadi saya punya karyawan 4 orang, saya beli tanah, saya mungkin 50 meter, 75 meter persegian lah gitu loh. Saya beli, saya cuma punya uang 30%. Waktu itu saya udah nyarankan, saya udah pakai teori saya sebenarnya. Kalau saya waktu itu beli yang di di mana? Di Batu Bulan, itu ada orang jual, itu hampir, anggaplah saya punya uang 300 juta gitu. Itu jual 400 juta tapi sudah ada bangunannya sob. Cuman memang akses jalannya susah gitu. Nah karyawan saya nggak mau. Dia minta Pak Ridwan nggak usah mau akses mobil lah, yang penting gampang masuknya ke ini di Denpasar aja gitu. Akhirnya saya ikutin nasihat mereka, saya beli di Denpasar. Apa yang terjadi? Saya pinjam ke bank segala macam-macam, sekarang macet sob. Dan sekarang ini dalam proses lelang ya saya gugat terus gitu. Saya gimana terus, dan banknya dilikuidasi gitu. Itu pengalaman sial saya. Padahal kalau dihitung-hitung karyawan saya baru mikir,
Dan saya salahnya kemana restrukturisasi loh. Nanti saya cerita masalah restrukturisasi, kenapa ternyata setelah restrukturisasi pakai perjanjian baru gitu. Dan ketika dihitung-hitung ternyata saya sudah bayar itu udah hampir 2 kali lipatnya gitu.